Sejarah telah mencatat bahwa peradaban Islam telah membentang dari dunia timur hingga ke dunia barat. Dari dulu hingga sekarang, peradaban Islam akan tetap eksis untuk menunjukkan keagungan nilai-nilai yang terkandung di dalam peradaban Islam itu sendiri. Bahkan di balik kediktatoran pun, Islam akan tetap bertahan. Uzbekistan saat ini adalah negara yang berkembang. Namun, di masa lalu, wilayah yang saat ini menjadi Uzbekistan pernah menjadi pusat keilmuan bagi peradaban Islam di masa itu. Telah kita ketahui bahwa Islam telah melahirkan orang-orang hebat pada zamannya di setiap keilmuannya. Dan di Uzbekistan pula berbagai macam keilmuan pernah berkembang. Secara geografis, wilayah Uzbekistan dikenal sebagai negara yang mana disebut sebagai Two-Doubly Landlocked Country, di mana negara ini hanya memiliki batas daratan dengan negara lainnya. Uzbekistan merupakan negara yang terletak di sebagian wilayah Asia Tengah dan sebagian wilayah Eropa Timur. Memiliki ibu kota Tashkent, yang mana luas wilayahnya adalah 447.400 km persegi. Menjadikan negara ini negara terluas ke-56 di dunia. Sebagai negara pecahan Uni Soviet, Uzbekistan berada di urutan kelima sebagai negara terluas ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak. Data sensus yang dikeluarkan di tahun 2021 menyatakan jumlah penduduk Uzbekistan saat ini sebanyak 34.588 juta jiwa. Uzbekistan merupakan negara yang mana masyarakatnya adalah masyarakat yang multikultural, di mana berbagai macam etnis bisa ditemukan di Uzbekistan dan terdiri dari beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Wilayah yang saat ini menjadi negara Uzbekistan dahulu adalah wilayah yang sering dilewati oleh orang dari berbagai macam daerah. Uzbekistan saat ini merupakan wilayah yang menjadi bagian dari jalur sutra. Islam sendiri masuk ke wilayah Uzbekistan dimulai sejak abad ke-8 oleh nenek moyang orang Uzbekistan modern. Saat itu, orang-orang Arab mulai masuk ke Asia Tengah, yang mana sebelumnya Islam hanya ada di bagian selatan Turkestan yang kemudian menyebar ke utara. Seperti yang ditulis dalam buku Ensiklopedia Sejarah Islam di tahun 90 Hijriah, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, pemimpin pasukan Muslim, datang ke wilayah Transoksania yang mana nantinya akan menaklukkan kota Bukhara. Lalu penaklukan tersebut akan terus berlanjut hingga pada tahun 93 Hijriah di mana kota Samarkand berhasil ditaklukkan. Sejak dari situlah Islam mulai berkembang dengan pesat di daerah Uzbekistan, yang mana kita tahu bahwa Bukhara menjadi kota penting dan Samarkand juga menjadi wilayah yang menjadi pusat peradaban Islam pada masanya. Bukhara sendiri terletak tak jauh dari sungai panjang bernama Sungai Oxus atau Jeyun atau Mulyan yang mengairi seluruh negeri di Asia Tengah. Di kota kelahiran Imam Bukhari ini terdapat beragam bangunan indah yang menjadi bukti perkembangan peradaban Islam di masa lampau. Ada banyak sekali bangunan-bangunan unik dan indah seperti benteng Art Fortress, Chashma Ayub, Mausoleum Ismail Samani, Masjid Kalon, dan Masjid Magoki Atori yang tetap berdiri kokoh di Bukhara sejak berabad-abad lamanya. Banyak bangunan yang ada di Bukhara telah menjadi peninggalan sejarah yang ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Bukhara sendiri telah dikaitkan dalam waktu yang lama sebagai pusat budaya penting dalam peradaban Islam dan di negara-negara Asia Tengah, yang mana merupakan pusat utama kebudayaan Islam selama berabad-abad dan menjadi pusat kebudayaan utama bagi kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 Masehi. Kota Bukhara telah kehilangan banyak monumen sejarahnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh situs UNESCO, karena saat ini hanya sedikit yang tersisa dari monumen di Bukhara setelah invasi Mongolia Genghis Khan pada 1220 dan Timur pada 1370. Namun masih ada sisa monumen arsitektur yang berasal dari periode Syabani pemerintahan Uzbek
yaitu dari awal abad ke-16 dan seterusnya. Jejak peradaban Islam yang lain itu berada di kota Samarkand, yang mana menjadi salah satu kota tertua yang ada di Uzbekistan saat ini. Kota ini menjadi terkenal dengan sejarah Islam di masa lampau karena menjadi tempat penyebaran agama Islam khususnya di negara-negara Asia Tengah. Selain itu, Samarkand merupakan tempat tinggal para tokoh ulama terkenal. Dilihat dari sisi sejarahnya, Samarkand merupakan ibu kota Transoksania selama 5 abad sejak masa dinasti Saman hingga dinasti Timuriyah. Di Samarkand sendiri terdapat makam Kaisar Tamerlan yang dikenal dengan Guri Amir, ahli astronomi Ulugh dan madrasah paling tua di dunia, serta kompleks Shahi Zinda dengan 16 bangunan, di mana kompleks inilah yang dikatakan menjadi tempat peristirahatan terakhir Qasim bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam ke wilayah ini. Tak hanya itu, di kota Samarkand sendiri terdapat makam perawi hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barnizah Al-Bukhari, atau yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Kisah makam ini bisa terlihat setelah penguasa tertinggi di Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengundang Bung Karno untuk mengunjungi Moskow pada tahun 1961. Saat itu, Bung Karno meminta pemerintahan Soviet agar mencari makam Imam Al-Bukhari di Uzbekistan. Di ibu kota Uzbekistan saat ini, yaitu Tashkent, terdapat salah satu peninggalan suci bagi umat Islam, di mana mushaf Al-Quran yang tertua, yaitu mushaf yang disusun oleh Khalifah ketiga umat Islam Utsman bin Affan, disimpan di kota ini. Peradaban Islam di Uzbekistan telah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama. Sebut saja ada Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari atau Imam Al-Bukhari. Beliau merupakan ahli hadis yang sangat masyhur dan beliau lahir di Bukhara. Saat ini makam beliau terletak di Samarkand, Uzbekistan. Selain itu, ada lagi tokoh yang terkenal yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau yang lebih dikenal sebagai Al-Jabar, yang mana beliau adalah seorang tokoh yang berhasil menemukan Al-Jabar, seorang ilmuwan yang berperan besar dalam dunia matematika, yang mana beliau lahir di Khawarizm atau yang saat ini kita sebut sebagai Khiva. Di masa kini kita mengenal seorang ulama kontemporer asal Uzbekistan yaitu Usman Khan Khalimov. Beliau seorang mufti yang lahir di Samarkand pada tahun 1950 dan pernah belajar di Madrasah Mir Arab di Bukhara dan Institut Islam Tashkent. Selama bertahun-tahun, Usman Khan Khalimov pernah menjadi seorang imam di Masjid Imam Bukhari di wilayah Samarkand dan pada Agustus 2006 terpilih sebagai Ketua Dewan Muslim Uzbekistan. Dan pada tahun 2018, beliau masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh. Kehidupan kontemporer masyarakat Islam di Uzbekistan dengan identitas mereka sebagai mayoritas beragama Islam, namun mereka adalah orang-orang yang kenyataannya jarang sekali melakukan ibadah. Mayoritas dari masyarakat Uzbekistan tidak pernah menjalankan ritual peribadatan sehari-hari seperti sholat. Bahkan di saat bulan Ramadan pun umat Islam di Uzbekistan banyak yang tidak menjalankan ibadah puasa. Kenyataan ini merupakan sebuah ironi di mana identitas mereka sebagai umat Islam, namun dalam kesehariannya mereka tidak pernah melaksanakan syariat-syariat Islam dengan seutuhnya. Saat ini orang-orang yang masih menjalankan ritual atau peribadatan seperti sholat hanya berasal dari kalangan-kalangan tua saja, di mana di sejumlah masjid di Uzbekistan yang pada dasarnya tidak begitu banyak, masyarakatnya pun tidak banyak yang untuk melaksanakan sholat berjemaah di masjid. Di masjid tertua di kota Tashkent pun hanya terlihat orang-orang tua saja yang berumur di atas 50 tahun yang masih rajin untuk sholat. Pemandangan seperti itu juga terlihat di Masjid Imam Bukhari Samarkand. Dan hal itu merupakan suatu hal yang biasa yang menjadi pemandangan sehari-hari bagi umat Islam di Uzbekistan. Kondisi seperti ini sangat dipengaruhi dengan sejarah di Republik Uzbekistan saat ini, di mana sebelum mereka merdeka, pemerintahan wilayah Uzbekistan berada di tangan
Uni Soviet, di mana mereka tidak diwajibkan untuk memeluk suatu agama, terlebih lagi untuk menjalankan syariat atau ritual peribadatan lainnya. Terlepas dari itu, Uzbekistan tetaplah negara dengan mayoritas penduduk Islam. Jejak peradaban dan sejarah tentang Islam pernah berjaya di Uzbekistan masih bisa kita lihat hingga sekarang. Dan setidaknya kita masih bisa melihat kebudayaan Islam yang pernah berjaya di Uzbekistan ini di tengah kehidupan modern Uzbekistan.